Ini sih mestinya pakai ini. Nggak ada. Berdua cukup kali. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam mesbah pagi kita di pagi hari ini. Shalom Ibu Ida Harum. Selamat pagi Ibu Roslin Indu, Melisa yang ada di Johor Baru. Itu Dorliana Pitupulu, shalom. Bapak Boas yang ada di Cirebon, shalom. Ibu Catherine. Ibu Catherine Tinggi, shalom, selamat pagi. Dea Permata, shalom. Selamat sore di Atlanta. Ya, Mama Fiani, shalom, selamat pagi. Kita siapkan hati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Pagi ini kami kembali datang di hadapan Tuhan, merendahkan hati dengan segala kerinduan. Kalau kami sungguh rindu akan Engkau ya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jalan kehendak-Mu dalam mesbah pagi kami hari ini. Ajar kami Tuhan, tuntun kami, pimpin kami, bawa kami masuk dalam hadirat. Kami rindu menikmati hadirat. Kami rindu masuk hadirat, menikmati hadirat.
kami masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Mengucap syukur bersemangat panjang malam hari. Dalam istirahat kami Tuhan melindungi kami, menjagai kami. Dan pagi ini kami bangun kembali kekuatan yang baru daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur padamu. Kami syukur padamu Yesus. Sembah sujud kepadamu Bapa. Hadapan tahta
tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Terpuji namamu, haleluya. Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Oh ya nama ya nama ya nama darah Yesus, darah Yesus. Oh, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 Yesus Tuhan, aveni viniera la namo, averi la vaya namoria sera, libia namoro lo bosire, alleluia, alleluia, Yesus, Yesus, shira la bara, avere le venina namo, alleluia, oh, shira la bara, la maya namara namo, avere le venina la makaya ramapana, anevara la namora la maya senara, vi namoro lo mostera le nai. Abara la maya namara la moro lo mia, darah Yesus, oh darah Yesus, oh. Ira la bara la batara la para la batara la bara la bara la. Abara la bakara la maya namara la para tara la maya namara la maya. Abara la maya namara la bata para la maya namara la mo. Sinara la bata para la bata namara la mara namaya namara la mara la mara la maya. Prele verida mara la moya la maya sea. Amen, amen. Amen, amen, amen,
manena Avanera la namoria será la para la voz Avara la bena mina mia namara la maya será Avara la bena muro muroro Le viara la maya será la voz Lebria sandara la bafera ma forobo serai Lina la baferia la bora Yesus 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 bersamamu Bapa ku lewati semua perkenananmu ya teguhkan hatiku Engkau yang bertindak memberi pertolongan anugerah-Mu besar melimpah besar melimpah hatiku Engkau ada bersamaku di setiap musik hidupku tak pernah kau biarkan ku sendiri kekuatan di jiwaku adalah bersamamu tak pernah ku ragukan kasihmu bersamamu Bapa ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku Engkau yang bertindak memberi pertolongan anugerah-Mu besar melimpah bersamamu Bapa ku lewati semua perkenananmu yang
hambanya bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindaklah bagi kami saat ini. Datanglah kerajaan-Mu Bapa. Oh, anugerah-Mu besar melimpah bagiku bersamamu. Oh, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenan dan mulia, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Anugerah-Mu itu cukup bagi kami. Anugerah-Mu itu cukup bagi kami, ya Allahku. Oh, sana bagimu Raja, oh sana. Terpujilah Tuhan, terpuji-pujilah, terpuji-pujilah Raja. Kami menyembah-Mu Bapa. Oh, ini merelana mushidi bilius, orelana morala verlos, erofias. Agung namamu Bapa. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu, syukur bagimu Bapa. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini, di mana kami boleh bangun pagi dengan kekuatan yang baru, dengan sukacita yang baru. Kasih Tuhan melimpahi kami, rahmat anugerah-Mu dicurahkan bagi setiap kami Tuhan. Ambil alih pemberitaan firman-Mu Bapa, dan puji-pujilah Tuhan. Biarlah Tuhan berkat pagi ini Bapa, berkat renungan kebenaran firman Tuhan, memberikan rema bagi setiap kami, menjadi suluh terang bagi jalan-jalan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur, sungguh sangat baik Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk merenungkan kebenaran Tuhan. Yang siap untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama saya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini. Baik, dimuliakan, ditinggikan Raja di atas segala raja, yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita sukacita yang baru. Baik Bapak Ibu, kita langsung belajar dari kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita, judul renungan pagi ini adalah belajar dari semut Bapak Ibu. Kenapa?
karena tokoh benda ini atau binatang yang satu ini sungguh sangat istimewa pagi ini karena dicatat di dalam Alkitab, Bapak Ibu. Belajar dari semut. Kita buka Alkitab kita di dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Amsal 6 ayat yang ke-6 sampai yang 11 saya baca kepada kita semua. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau pengusahanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi kah engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong. Amin. Ayat yang 11 tadi ya. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Nah, Bapak Ibu, di situ dikatakan tadi bahwa belajarlah dari semut. Ternyata kenapa semut ini sangat istimewa dan sampai dicatat di dalam Alkitab, Bapak Ibu? Ternyata memang semut ini punya kebiasaan atau punya perilaku yang sangat baik. Dan kita akan belajar bahwa tokoh semut ini pada pagi hari ini adalah memiliki ciri-ciri umum. Ciri-ciri umum daripada semut adalah yang pertama, dia binatang yang sangat kecil ya. Binatang yang sangat kecil. Yang kedua, ciri-ciri semut adalah rajin, Bapak Ibu. Yang ketiga, ciri-ciri umum daripada semut, dia suka kerja sama tim. Dia tidak mau sendiri-sendiri. Dia kerja sama tim. Yang keempat, saling menghormati. Apakah Bapak Ibu pernah melihat bahwa semut ketika dia berpapasan selalu memberi hormat, selalu memberi hormat. Dia selalu memberi hormat, Bapak Ibu. Nah, kemudian saling menghargai satu dengan yang lain. Itulah kerjasama tim yang dimaksudkan itu tadi. Nah, di sini juga ada ciri-ciri khusus daripada semut. Ciri-ciri khusus daripada semut adalah yang pertama, memiliki antena, Bapak Ibu. Memiliki antena. Dan antena ini berfungsi untuk mendeteksi rangsangan kimiawi, komunikasi satu sama yang lain. Jadi mereka ternyata antenanya itu untuk mereka saling berpapasan begitu, Bapak Ibu. Antenanya itu saling menyentuh. Ternyata itu adalah komunikasi mereka. Saling memberikan rangsangan, saling memberikan kode, memberikan cara untuk menyampaikan sesuatu apa yang terjadi di sana. Misalnya makanan masih ada di sana, ayo semangat, mungkin kira-kira begitu. Semangat, panggil teman-teman yang lebih banyak lagi karena masih banyak gunung makanan di sana. Nah, saling memberitahu. Sudah diberitahu yang di depan, diberitahu lagi, nanti seterusnya terus harus saling. Nah, sekali lagi, memiliki antena berfungsi untuk mendeteksi rangsangan kimiawi, komunikasi satu sama dengan yang lain. Nah, kalau kita Bapak Ibu, seharusnya seyogianya kita pun memiliki antena. Amin. Anak Tuhan memiliki antena kepekaan, hikmat yang luar biasa. Karena apa? Ketika kita terus belajar hidup di dalam ketenangan akan hadirat Tuhan, itu membuat kita peka. Hal itu membuat kita mengalami kepekaan yang luar biasa. Ya, mengalami kepekaan yang luar biasa di dalam hadirat Tuhan, di dalam pimpinan Tuhan. Jadi, waktu kita mengalami kepekaan yang lebih lagi dalam Tuhan, hal itu mengajari kita. Kita boleh sampaikan kepada orang lain. Sampaikan, ada rema, ada sesuatu hal yang kita bisa dapatkan dan menjadi rema kepada Tuhan. Yang berikutnya adalah
ciri-ciri khusus semut adalah mampu mengeluarkan cairan khusus atau bau. Ini juga menjadi alat komunikasi daripada semut. Berfungsi untuk memberitahukan kalau ada bahaya atau menandai tempat adanya makanan. Jadi mereka mengeluarkan cairan Bapak Ibu untuk komunikasi yang lebih rahasia lagi kepada sesama mereka. Nah, kemudian di sini kita akan membahas kenapa kita hari ini, pagi ini, dan firman Tuhan menggambarkan kita harus seperti kita diarahkan Tuhan untuk belajar kepada semut. Belajarlah kepada semut. Ternyata ciri-ciri pemalas ya Bapak Ibu dalam aplikasi firman Tuhan ini, yang pertama, suka menunda-nunda waktu. Yang berikutnya, menumpuk sejuta alasan. Biasanya orang malas itu sangat pintar mencari-cari alasan. Karena apa? Penundaan. Nantilah, sebentar lagi lah, bentar lagi lah. Banyak alasan untuk menunda-nunda pekerjaannya. Nah, kemudian cenderung pembuat masalah atau suka mengkambing hitamkan orang lain demi keselamatannya sendiri. Bapak Ibu, suka mengkambing hitamkan, suka membuat-buat alasan. Kemudian tidak peka. Ini dia ciri-ciri pemalas. Sudah menunda-nunda waktu, menumpuk sejuta alasan, mencari-cari alasan, dan cenderung pengadu domba, pembuat masalah. Karena apa? Ini berkesinambungan. Kalau sudah dia tertunda pekerjaannya, akhirnya menumpuk, pimpinan datang, terpaksa, siapa ini yang bisa kujatuhkan ini? Iya Pak, karena begini Pak. Jadi habis si ini, saya tunggu laporannya tidak datang, jadi saya tidak bisa mengerjakannya. Dia akan cari lagi alasan yang berikutnya. Ini si B bikin begini, jadi saya nggak bisa bekerja leluasa. Karena apa? Dia melakukan seperti ini. Akhirnya nggak selesai deh. Dia akan cari siapa yang mau jadi tumbalnya, siapa yang akan jadi korbannya. Pembenaran diri, ya kan? Pemalas itu suka mencari-cari pembenaran diri, membela dirinya supaya dia terlihat baik dan menutupi kekurangannya itu, kelemahannya itu dengan cara yang kurang baik. Nah, Bapak Ibu, di sini dikatakan tidak peka. Coba kita baca di dalam Efesus 5 ayat 15. Efesus 5 ayat yang ke-15. Kita buka Alkitab kita, Efesus 5. Efesus 5 ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Sekali lagi, karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Perhatikanlah kehidupanmu. Jangan hidup seperti orang bebal, seperti pemalas itu tadi Bapak Ibu. Tetapi jadilah menjadi orang yang arif dan bijaksana. Supaya kita boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita. Yang berikutnya, pelajaran dari semut adalah keuletannya Bapak Ibu. Sangat ulet, ya kan? Kita buka sebentar di dalam Amsal 30. Amsal yang ke-30 ayat yang ke-24. Sebentar ya Bapak Ibu. Amsal 30 ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi. Ya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Ya, sekali lagi, ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tapi saya tidak membahas semua keempat binatang itu Bapak Ibu. Kita hanya membahas si semut ini. Tetapi yang sangat cekatan Bapak Ibu. Yang kedua, semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Ada semut yang cekatan. Dan dia sangat kecil. Dan dicatat di dalam Alkitab, seorang
seseorang yang lemah. Mungkin hari ini saudara menganggap diri saudara kecil, mungkin saudara menganggap diri saudara lemah. Tetapi Bapak Ibu, dia akan tetap, kalau dia punya pribadi Yesus yang besar, maka kehidupannya yang lemah itu dikuatkan oleh Tuhan, boleh berdampak menjadi besar. Kalau kemarin kita membahas tentang ragi yang sangat kecil Bapak Ibu, lagi-lagi kita membicarakan hal-hal orang yang menganggap dirinya rendah, orang yang dianggap orang mungkin sebelah mata, tidak terlihat di belakang layar. Mungkin saudara juga menganggap diri saudara, saya tidak punya posisi apa-apa, saya tidak punya jabatan, bahkan saya mungkin tidak diakui untuk bicara. Menganggap diri saudara, saya siapa saya orang kecil, tidak punya posisi yang berarti di tempat pekerjaan saya. Bapak Ibu, hidup saudara berharga di mata Tuhan. Sekali engkau mempercayakan Yesus yang besar ada di dalam hidupmu, maka otoritas itu, nama yang besar itu yang akan mengangkat engkau naik. Bukankah promosi itu milik Tuhan? Bukankah pengangkatan itu ada di tangan Tuhan, Bapak Ibu? Jangan pernah minder, jangan pernah berkeluh, jangan pernah patah semangat, tetapi muliakan, agungkan Raja di atas segala, tinggikan dia dari segala sesuatunya, maka pengangkatan itu datangnya daripada Tuhan. Ada amin saudaraku? Amin. Kita diarahkan oleh Tuhan untuk belajar dari semut yang kecil ini, binatang yang sangat kecil ini, tapi istimewa di mata Tuhan, sampai dicatat di dalam Alkitab. Bahkan anak Tuhan disuruh belajar dari semut. Yang berikutnya, pelajaran dari semut ini adalah yang pertama tadi, rajin, bijaksana, hormat kepada pemimpin, hormat kepada pimpinannya. Belajar kita menghormati pemimpin dimanapun Bapak Ibu Saudara tempatkan. Maka saudara pun, sebelum Anda menjadi pemimpin, izinkan dirimu untuk dipimpin. Amin. Sama halnya Bapak Ibu. Karena apa? Berkat daripada submit itu, berkat daripada respect, berkat daripada mendahulukan orang lain atau menghormati, saling mendahului dan memberikan hormat, maka suatu saat saudara pun jadi pemimpin, saudara akan dihormati, saudara akan disegani. Mengapa Bapak Ibu? Karena engkau sudah tabur terlebih dahulu. Karena apa? Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Betul Bapak Ibu? Sama seperti telur. Telur yang diarami oleh induk telur Bapak Ibu. Kalau sebuah telur itu tidak sabar dia untuk diarami selama 21 hari, diarami dalam kepak sayap seekor induk ayam, dia buru-buru keluar, dia tidak akan jadi apa-apa, tetapi dia akan menjadi busuk dan tidak terpakai. Ya Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu, untuk menjadi supaya kita semakin berguna dan semakin lebih lagi bisa digunakan Bapak Ibu, maka izinkan dirimu dilingkupi dulu, dinaungi dulu, diajar dulu. Ketika tepat pada waktunya, si telur 21 hari diarami, maka dia menetas, dia akan menjadi seekor anak ayam yang lucu, yang baik, yang indah, dan dapat bermanfaat untuk kedepannya. Jadi selama Bapak Ibu dalam pengayoman, selama Bapak Ibu dalam pimpinan seorang pemimpin, izinkan dirimu untuk menabur hal-hal yang baik, yang submit, yang hormat. Mulailah menjadi murid yang excellent. Amin. Mulailah menjadi bawahan yang humble Bapak Ibu, yang industrius, produktif, aktif. Jangan menjadi pribadi yang pasif, menunggu. Tapi ada sumbangsimu, supaya engkau semakin bermanfaat, supaya engkau berfaedah. Langsung buat dalam prinsip dalam dirimu. Misalnya kalau engkau ada di satu instansi atau di satu perusahaan, lewat kehidupanku anak Tuhan ini, perusahaan harus beruntung. Kalau itu menjadi prinsip, karena firman Tuhan berkata, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Bekerjalah seperti untuk Tuhan. Melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Maka itu yang diperkenankan oleh Tuhan. Rajinlah,
produktif lah, menjadi pribadi yang humble lah, menjadi pribadi yang excellent, memberi yang terbaik. Amin. Memberi yang terbaik. Maka apa yang saudara tabur dari sekarang, suatu kelak Tuhan izinkan, karena dilihat daripada kesetiaanmu, Tuhan angkat dirimu. Suatu kelak engkau menjadi pemimpin yang hebat. Engkau pemimpin yang punya dasar. Karena apa? Tidak gampang lagi digoyahkan. Karena engkau sudah bangun dari dasar. Sudah mengasah, sudah melatih dirimu. Tidak semena-merta langsung naik tinggi. Biasanya orang yang seperti ini langsung cepat-cepat langsung ke puncak. Biasanya angin sepoi-sepoi aja pun datang, dia gemetaran di puncak. Gemetaran, dia gampang oleng. Tetapi kalau udah mulai dari dasar, membiasakan diri. Jadi mulai tahu, oh ya, sampai ke tengah, sampai akhirnya sampai ada di puncak. Ketika ada di puncak tidak kaget lagi. Tidak memandang begini-begini terus, tetapi akan membiasakan diri lihat ke bawah. Karena dulu kita ada di posisi itu, maka akan gampang melihat mana yang carmuk, mana yang pekerjaannya tidak excellent, mana yang pura-pura, sandiwara, ya kan? Di hadapan manusia bolehlah kau bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Saya koreksi, seharusnya lagu ini juga di hadapan manusia pun tidak boleh bersandiwara. Amin. Kecuali kalau lagi pas buat drama-dramaan ya. Dalam kehidupan nyata tidak boleh drama. Amin Bapak Ibu. Harus beda. Lagi-lagi saya mau ingatkan, anak Tuhan harus tampil beda. Jadilah berkat. Yang berikutnya pelajaran dari semut yang bisa kita dapat yang tadi adalah keuletannya, cekatannya, rajin, bijaksana, hormat kepada pemimpin. Yang keempat, saling menghargai di antara sesama tim. Misalnya Bapak Ibu, mereka lagi membawa gumpalan makanan yang sangat berat. Itu mungkin pemimpinnya, sweet, sweet, ya gitu kan. Itu langsung gerombolan, siap-siap mengangkut makanan ini. Bahkan mereka bisa gulung-gulung sampai seperti bola. Jadi sampai masuk, mendaki gunung pun, mendaki bukit, itu mereka bisa bawa itu makanan. Kenapa? Saling menopang. Sama halnya Bapak Ibu, firman Tuhan juga ada mengajarkan, kalau sapu cuma 1-2 tidak kuat, tetapi karena dia ada di dalam satu ikatan maka kuat. Maka bisa menyapu, kita gunakan sapu itu menyapu dan bersih. Tapi coba kalau saudara menyapu hanya 1 lidi, bersih? Tidak mungkin. Yang ada stres kita yang pakai. Sama halnya dengan Tuhan. Tuhan mau pakai hidup saudara. Tapi saudara hanya terus mau one man show. Padahal Tuhan udah tempatkan ada di sekitarmu. Ada suami, ada anak-anakmu. Engkau merasa selalu merendahkan. Mana mungkin suamiku bisa untuk berbuat ini. Lambat ini suamiku. Selalu merendahkan, selalu. Maka apa yang kau perkatakan itu yang terjadi. Karena apa? Selalu mengambil keputusan. Wanita maju. Akhirnya apa? Kodratnya sebagai pemimpin. Udahlah, mama aja lah. Udah, mami aja lah. Dia akan ngomong seperti itu. Karena sudah terbiasa Bapak Ibu. Dia akan terbiasa terus. Kalau seorang ibu-ibu terus membiasakan seperti itu, maka jangan heran kalau nanti suamimu itu menjadi sangat-sangat yang tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa mengambil keputusan dengan baik, apalagi ketemu di tempat orang banyak. Jadi nanti kamu sendiri juga yang capek. Kenapa ya suami tetap nggak bisa begini? Suamiku hanya buat begini. Maka itu Bapak Ibu, dorong suamimu untuk terus biasakan mulai dari sekarang. Jangan pernah merendahkannya. Ada amin? Anak-anakmu juga biasakan untuk memperkatakan hal-hal yang positif. Supaya dia semakin berprestasi, semakin diberkati oleh Tuhan. Doakan mereka. Biar kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu menjadi filter buat anak-anak kita.
Yang berikutnya yang terakhir adalah cekatan dan peka. Peka dengan situasi. Jadi aplikasi dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kelemahan bukan dari akhir segalanya. Amin. Kelemahan bukan dari akhir segala sesuatunya. Fisikmu yang lemah atau keadaanmu yang kecil, mungkin engkau seorang postur tubuh pendek. Itu bukan akhir dari segala. Mana bisa saya meraih cita-cita yang seperti itu? Tidak mungkin saya diterima di perusahaan itu. Karena apa? Perusahaan itu adalah perusahaan yang begini. Jangan langsung. Ini dulu, jangan langsung minder. Tapi bangkitkan semangatmu. Kobarkan api semangatmu. Bahwa Tuhan yang ada dalam dirimu. Percaya Tuhan sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi, kelemahanmu bukan akhir dari segala sesuatunya. Yang kedua, hati-hati dalam pergaulan. Hati-hati. Mulai dari sekarang buka mata lebar-lebar. Siapakah kira-kira komunitasmu yang bisa membawa engkau naik ke puncak? Yang bisa mengarahkan engkau ke hal-hal yang positif. Yang bisa mengarahkan, membawa hidupmu takut akan Tuhan. Carilah komunitas yang demikian. Amin. Yang berikutnya, perbanyak hubungan dengan Tuhan. Perbanyak hubungan dengan Tuhan. Perbanyak hubungan dengan Tuhan, maka Tuhan akan terus memberikan hidupnya kepada saudara. Dan tinggallah di dalam Tuhan. Tuhan tinggal dalam kita. Amin buat firman Tuhan. Jadilah rajin, jadilah bijak, saling mendahului, memberi hormat. Terpujilah nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat keagungan dan kebesaran nama-Mu Bapa. Berkat dan kasih sayang Tuhan melingkupi kami. Diberkati setiap kami Tuhan. Anugerah-Mu menyertai kami. Hamba-Mu sudah sampaikan kebenaran firman Tuhan. Bahwa kami perlu belajar dari semut. Istimewanya Tuhan membuangkan hal ini Tuhan. Semut pun masuk tercatat dalam Alkitab. Apatah lagi kehidupan kami Bapa. Kalau Tuhan mendidik kami dengan perumpamaan untuk belajar dari semut. Dan kami boleh dapati. Kami seharusnya Tuhan berkenan untuk kami rajin. Untuk kami juga lebih peka lagi dalam hadirat Tuhan. Menjadi orang yang cekatan. Menjadi orang yang mendahului, memberi hormat. Care dengan orang lain. Care dengan sesama kami. Jadilah kehidupan kami yang humble. Jadilah kehidupan kami yang excellent, rendah hati, industrious. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, anugerah-Mu menyertai kami. Tuhan memberkati Ibu Yanila Telaum Banua. Diberkati kehidupan Ibu ini Tuhan dimanapun berada. Tuhan yang akan membawa kehidupannya semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan juga memberkati Bapak atau Ibu Saragih dalam nama Yesus. Tuhan berkati kehidupannya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa juga buat Ibu Puji Pak Roy Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan hidup mereka hari-hari ini. Biar mereka menjadi orang yang semakin excellent di hadapan Tuhan. Semakin rendah hati Bapa dalam nama Yesus. Terbukalah surga atas setiap pergumulan mereka. Diberkati juga Ibu Elis Kristina. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, kasih dan anugerah Tuhan menyertai. Dalam nama Yesus. Bahkan diberkati teman-teman kami yang ada di Facebook Tuhan hari ini. Diberkati Bapak Andrew King Leonimia. Diberkati Tuhan dalam nama Yesus dalam setiap kerinduannya.
Tuhan yang akan berjalan di depannya Bapa. Tuhan juga yang memberkati Devani Cassandra dalam nama Yesus. Diberkati ibu ini Tuhan dalam nama Yesus. Diberkati juga Ibu Helda Simajuntak di Samosir. Tuhan yang dipermuliakan atas kehidupan rumah tangga mereka. Diberkati suami dan istri. Tuhan juga mengaruniakan Bapa keturunan ilahi dalam kandungannya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kerinduan akan keturunan ilahi, Tuhan yang akan membukakannya. Diberkati kesehatan Ibu Lili Sinagati Pematang Siantar Tuhan. Dalam nama Yesus, menjadi ibu yang luar biasa sebagai single parent Tuhan. Tuhan akan memberikan engkau menjadi suami baginya. Engkau menjadi bapa baginya, sahabat baginya Tuhan. Dan kekuatan yang baru turun atasnya. Tuhan juga memberkati Ibu Yuliana Wijaya di Binjai. Nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupannya Tuhan. Kunjungi anakmu ini Bapa, dan berikan kekuatan yang baru. Tuhan juga memberkati Opung Joshua di Samosir. Dalam masa tuanya Tuhan, tetap memiliki kasih anugerah Tuhan. Cucunya Pian yang berulang tahun hari ini, kami berdoa dalam nama Yesus, kepintaran dan kekuatan yang daripada Tuhan terbuka dalam atasnya Tuhan. Tumbuh kembangnya ada Bapa diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Diberkati kesehatan Piani Lauli. Dalam nama Tuhan Yesus. Menjadi anak yang hebat, anak yang luar biasa. Masa depannya gemilang dan cerah Tuhan. Diberkati juga Bapak-Bapak Andi Ans yang ada di Johor Bahru Malaysia. Dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati hambamu ini Bapak. Semua Bapak, pekerjaannya, keluarganya dan juga pelayan diberkati. Diberkati juga Cisanti Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam setiap aspek hidupnya. Diberkati rumahnya menjadi rumah berkat. Diberkati usahanya Tuhan, Salon Santi dalam nama Yesus. Diberkati juga persekutuan doa yang ada di rumah ini, Shine Like Star Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan juga memberkati Ibu Belina Simajuntak dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati Bapak dalam setiap kerinduannya. Dalam setiap kerinduannya, bahkan Tuhan rumah tangganya dalam perlindungan Tuhan. Diberkati juga Dea Permata yang ada di Atlanta USA Tuhan. Dalam semua kerinduannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan juga Tuhan untuk pasangan hidupnya kami berdoa. Tuhan berkatilah. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat keluarga Bapak Boas di Cirebon. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kunjungi anakmu ini Tuhan. Berkati bisnis, usaha, pekerjaan, keluarga, dan juga pelayanannya Tuhan berkati. Diberkati juga Ibu Dorliana Napitupulo. Diberkati rumah tangga keluarga mereka Tuhan. Suami dan anak-anaknya diberkati. Diberkati juga Ibu Roslin Indu Melisa di Johor Bahru Malaysia Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan berkati Bapak, kunjungi keluarganya Tuhan, terlepas dari setiap ikatan-ikatan santet apapun dalam nama Tuhan Yesus. Dalam gangguan-gangguan roh jahat apapun diberkatilah, mereka dibebaskan dalam nama Yesus. Tuhan juga memberkati Ibu Ida Harum dalam nama Yesus. Bapak Geraldus Liverdi Tuhan semakin sehat, semakin pulih, bersemangat, kuat baru dalam nama Yesus. Diberkati juga Bapak Chelsea Manurung yang ada di Pematang Siantar. Kunjungi Tuhan dalam nama Yesus. Kasih dan setia Tuhan mengurapi mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Diberkati Ibu Sari dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kasih setia Tuhan. Diberkati juga Ibu Sue dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan mengunjungi semua kami Bapak, keluarga yang ada bersama dengan live daripada Instagram dan juga Facebook ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semakin hari kami semakin diberkati. Kami juga memberkati Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Berkat dan kasih sayang Tuhan memberkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bahkan pemerintahan kami Tuhan diberkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam Tuhan perintahkan malaikat-Mu mengawal bangsa kami dari semua sisi Tuhan. Dari semua batas-batas wilayah yang ada di Indonesia. Bahkan juga Tuhan dari semua batas wilayah darat, udara. Dalam nama Tuhan Yesus. Segala oknum-oknum yang menginginkan kerusakan bangsa kami ikat, patahkan, tangkap dalam nama Yesus. Diberkati TNI Polri, diberkati juga para dokter Tuhan dalam nama Yesus. Dan juga COVID selesai dari bangsa kami ini Tuhan. Dan pulihkan bangsa kami menjadi Indonesia yang kuat, Indonesia yang maju. Berkati pemerintahan Joko Widodo Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Dan akhirnya Tuhan, semua aktivitas kami sepanjang hari ini diberkati oleh Tuhan. Berkat Tuhan turun atas setiap kami. Diberkati kami pada waktu masuk, diberkati kami pada waktu keluar. Tuhan menuntun kehidupan kami. Kami tolak kecelakaan, maut, kerugian dalam bentuk apapun. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau damai sejahtera, sukacita yang melimpah. Anugerah Tuhan beserta dengan engkau dari sekarang untuk selama-lamanya. Ebenezer Tuhan, sampai hari ini Tuhan menolong. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Bersama dengan Tuhan, kalau program ini memberkati saudara, mari sharekan program ini. Program Mesbah Pagi setiap harinya di jam 5 pagi. Mari terus kirimkan kepada saudara-saudara kita, bahkan saudara-saudara yang ada di luar negeri, di Amerika, di Johor Bahru, dengan perbedaan jam. Mari tetap sharekan link ini. Bahkan juga yang mengikuti siaran ulang, jika saudara yang membutuhkan dukungan doa, saudara boleh japri atau saudara juga boleh DM supaya kita bisa mendoakan saudara dan nama Tuhan dipermuliakan. Jangan lupa kunjungi Instagram daripada GBI Suparna Sutra dan follow, dan juga kunjungi YouTube kita yang merindukan untuk acara ini yang lebih bertahan lama. Lihat di YouTube Bapak Ibu, yaitu di YouTube Mety Sirait, METY Sirait. Nama Tuhan dipermuliakan. Shalom.